Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mil Octavia, ingin menjelaskan tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Teori masuknya agama Islam di Nusantara. 1. Teori Gujarat. Dalam teori ini diceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari pedagang India Muslim. Pendapat ini ditegaskan oleh Snok Hurgorde bahwa hubungan dagang Indonesia dan India telah lama terjalin. Kemudian, inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera, memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Selain itu, ada juga teori Gujarat dari Mokwete, di mana ia mengatakan bahwa agama Islam di tanah air berasal dari Gujarat. Berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera pada tahun 1428 Masehi. Pun batu nisan itu memiliki kemiripan dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur. Yaitu memiliki bentuk dengan batu nisan di Kambai, Gujarat, India. 2. Teori Makkah. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Hamka dalam Dies Natalis PTAIN ke-8 di Yogyakarta sebagai koreksi dari teori Gujarat. Dalam teori masuknya Islam ke Indonesia ini diterangkan bahwa Arab Saudi memegang peranan yang besar. Pasalnya, menurut Hamka, bangsa Arab pertama kali ke Indonesia membawa agama Islam dan diikuti Persia dan Gujarat. Adapun disebutkan masuknya Islam terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, yaitu 7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Hal ini dibuktikan setelah wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi, di mana kepemimpinan Islam dipegang oleh para khalifah. Di bawah kepemimpinan itu, agama Islam disebarkan lebih luas hingga ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, Spanyol. 3. Teori Persia. Teori Persia dicetuskan oleh Hussein Dejaja di Ningrat. Dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Persia sehingga di Gujarat pada abad ke-13. Hal ini terbukti dari kebudayaan Indonesia yang memiliki persamaan dengan Persia. Hal ini juga dipertegas oleh Morgan bahwa masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Terbukti peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan syariah atas syahidnya Hussein. Peringatan ini berbentuk pembuatan bubur syura. Selain itu, di Minangkabau, bulan Muharram juga dikenal sebagai bulan Hussein. Lalu di Sumatera Tengah diperingati dengan mengarak keranda Hussein untuk dilempari ke sungai. Selanjutnya, teori ini juga didukung dengan kesamaan ajaran Syekh Silti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj. Ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda bunyi harokat dalam pengajian Al-Quran tingkat awal. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. 1. Melalui jalur perdagangan. Sejak abad ke-7, pedagang Arab Muslim telah berlayar ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Dalam perjalanan mereka juga membawa ajaran Islam. Misalnya Wali Songo yang merupakan 9 wali perjalanan mereka, yang merupakan pionir penyebaran Islam di Pulau Jawa. Banyak diantaranya adalah keturunan pedagang Arab. 2. Melalui jalur kawin campur. Perkawinan campur antara pedagang Muslim dari luar dengan penduduk pribumi juga menjadi salah satu cara penyebaran Islam. Dengan adanya perkawinan ini, ajaran Islam mulai menyebar ke keluarga pribumi. Contohnya adalah perkawinan antara pasangan Sunan Ampel dengan Dewi Kadita. 3. Melalui jalur pendidikan. Pendidikan Islam dan pesantren memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Santri atau murid pesantren diajarkan tentang ajaran Islam, dan pesantren menjadi tempat pusat penyebaran Islam. Salah satu contoh pesantren yang berperan dalam penyebaran Islam adalah pesantren Tebuireng di Jawa Timur. 4. Sunan Giri. Nama aslinya adalah Raden Paku, merupakan salah seorang santri Sunan Ampel yang mendirikan pesantren Giri. Ia juga dikenal sebagai seniman yang menciptakan
Gending Jawa, Asmarandah, dan Pucung. Ia dimakamkan di Gresik, Surabaya. 5. Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Raden Ja'far Shadiq, merupakan putra dari Raden Usman Haji atau Sunan Ngundung dari Jipan atau Blora, Jawa Tengah. Ia berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah seperti Sragen, Simo, hingga Gunung Kidul. 6. Sunan Bonang. Nama aslinya Sunan Bonang adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim. Ia juga merupakan seniman yang menciptakan gending Jawa, Bonang, dan Durma. Ia berasal dari Tuban dan dimakamkan di Tuban tahun 1525 Masehi. 7. Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Dalam penyebaran agama Islam, ia memanfaatkan media wayang yang sudah sangat dikenal masyarakat sejak masa Praksara hingga masuknya Hindu-Buddha. 8. Sunan Muria. Sunan dengan nama asli Raden Umar Said ini merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Ia tinggal di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah. Ia mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Salah satu hasil dakwahnya lewat sini adalah tambang sinom dan kinanti. 9. Sunan Derajat. Sunan dengan nama asli Maunat Syarifuddin ini menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Ia menciptakan gending Jawa Pangkur. 6. Kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending, lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam ke Indonesia berlangsung dalam beberapa tahap yang dimulai pada abad 7 Masehi sampai pada abad 12 Masehi. Islam menyebarkan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu, Buddha mulai terpinggirkan. Pada perkembangannya muncul kerajaan-kerajaan bercorak Islam sebagai kekuatan politik. Salah satu kerajaan yang bercorak Islam yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden pada akhir abad 15. Raden Patah berkuasa di Kerajaan Demak pada 1500 sampai 1518 sepeninggalan Raden Patah. Kerajaan Demak dipimpin oleh Pati Unus tahun 1518 sampai 1531. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Pada saat itu, wilayah Kerajaan Demak meliputi sebagian besar Pulau Jawa. Pada perkembangannya, wilayah kekuasaan Demak meluas ke Sukanada atau Kalimantan Barat, Palembang, Jambi, dan Banjar atau Kalimantan Selatan. Setelah Sultan Trenggoni wafat pada 1546, Prawoto atau putra sulung Trenggono dan Arya Penangsang atau keturunan Pangeran Sekar Sedo Lepen, adik Sultan Trenggono. Dalam perselisihan itu, Arya Penangsang berhasil membunuh Pangeran Prawoto. Adapun Arya Penangsang kemudian berhasil dibunuh oleh Joko Tingkir dari Panjang. Perekonomian Kerajaan Demak bertumpu pada sektor perdagangan maritim dan agraris. Pelabuhan Demak menjadi pelabuhan transito yang menghubungkan perdagangan internasional antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Selain sektor perdagangan maritim, Kerajaan Demak mengembangkan sektor agraris yang menghasilkan beras.